tunjukkan bukti bahwa Allah SWT merestui kitab Matius. Kalau ada Nandar, ini kupingku, bisa kau ambil ini. Ini ya, bentar. Siapkan. Kalau bisa kau tunjukkan Allah SWT merestui bahwa Injil Matius itu bagian dari kitab Isa. Putus ini. Tunggu, silakan. Ya, Baby B. Ya. Dulu saya punya teman di Facebook namanya B dari Padang. Silakan. Oke. Aku mau tanya, itu mewakili netizen, kapan Bang Rudi mau potong kupingnya? Yang pertama pertanyaannya. Aku jawab langsung. Saya tidak akan pernah memotong kuping saya karena Sinandar kalah. Pertarungan waktu itu Sinandar harus bisa membuktikan bahwa Injil Matius adalah Injil Isa. Dan waktu itu saya di-kick oleh TikTok karena ada saya bawa pisau untuk motong telinga saya. Dan setelah 5 hari, kalau nggak salah saya tanggal 26, lihat nanti di YouTube, saya kemudian berdebat dengan Sinandar. Yang pertama saya minta dibuktikan pertarungan potong kuping. Karena Nandar menggiring opini saya kalah. Dia membaca ayatnya itu dia rubah. Inilah kehebatan orang Islam. Mereka bisa merubah isi ayat Al-Quran. Dia merubah, tidak ada kata di situ Kristen. Dia rubah Nasrani menjadi Kristen. Itu biar kalian tahu. Dia bilang Kristen. Tolong buka TikToknya, tonton baik-baik. Dia penipu. Setelah itu akhirnya saya minta pembuktian. Akhirnya dia mengaku. Injil Matius bukan Injil Nabi Isa. Dan waktu itu saya katakan, kamu kalah. Ada saya buat di TikTok, tapi saya di-ban oleh TikTok. Karena di-report Nandar dan kawan-kawan. Silakan. Kalau menurut saya sih Nandar nggak pernah kalah ya. Nggak pernah terkalahkan. Yang kedua, tadi Abang bilang Tuhan... Tunggu dulu, sebentar. Sebentar. Kamu mengatakan Nandar tidak pernah kalah. Tonton di YouTube saya. Dari dulu dia menangis kalau berdiskusi sama saya. Begitu juga si Zulkifli. Selalu menangis berdiskusi sama saya. Menurut Abang. Dan pada... Videonya masih ada. Terakhir sebulan... Sebentar. Terakhir sebulan setengah yang lalu. Zulkifli menangis. Melapor sama si Hendy Celebes. Dan mereka ingin mematahkan leher saya. Videonya masih ada. Saya nggak bohong. Tonton saja di YouTube saya ada itu. Ya sudah. Itu kan menurut Abang ya. Sekali lagi. Saya tadi mau tanya lagi. Nggak menurut saya. Videonya ada. Tonton. Sudah. Saya mau tadi Abang bilang yang lagi menerangkan kepada tadi siapa tuh hidup baru. Tuhan pilih-pilih. Ya. Siap. Ini kemana sifat Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, ya, maha segala-galanya. Tapi kalau di dalam kekristenan kenapa Tuhan jadi berubah ya? Saya bingung deh. Ya, aku jawab. Di dalam Islam kenapa Allah memilih orang Arab? Kenapa tidak memilih orang Jawa? Bisa saya jawab dulu itu kalau kau sanggup. Iya, silakan. Jawab, ya. Karena Allah menurunkan nabinya pada tempat yang memang kekurang ajaran terjadi. Oke? Contoh, Nabi Isa itu diturunkan di Israel. Karena saat itu Israel sangat kurang ajar. Oke? Jadi Isa bukan Israel loh. Kamu keliru. Nabi Isa itu adalah Allah yang diturunkan di Israel. Sangka Isa. Iya, silakan. Jadi Allah itu tidak pernah salah gitu. Allah tidak pernah salah menurunkan utusannya pada setiap keputusan Allah, oke? Kecuali kalau dia manusia kayak yang sekarang saya tanya kamu. Gitu. Apakah orang Arab lebih bejat daripada orang zaman Kurusetra? Atau zaman Pandawa dan Kurawa? Doesn't matter. Pokoknya menurut Allah, karena Allah pandangan Allah tidak pernah. Nah, kamu sudah melandaskan menurut Allah. Artinya kamu tidak bisa protes sekalipun ada kejahatan di belahan bumi lain. Bisa nggak kamu protes? Saya tanya, tahun Abang apa tahun Allah? Nah, kok jadi mau mengatur Allah, Abang? Kalau Allah bilang di situ kamu pandai. Kita tidak boleh mengatur Allah. Kalau Allah sudah memilih, kalian yang mengatur Tuhan. Tuhan tidak bisa turun ke dalam dunia. Tuhan tidak bisa makan. Tuhan tidak bisa bergerak. Yang mengatur Allah itu adalah orang Islam. Kami tidak pernah mengatur Allah.
Inilah kalau orang Kristen mengatur Allahnya, dianiaya Tuhannya di segala Loh, macam. tadi kau mau mengatur Allah. Allah memilih, sebentar. Allah memilih Yakub. Allah memilih Yakub, kau mau ngatur. Gimana sih kau? Allah memilih Ibrahim, Abraham. Kau lain cerita. Kali kan kita berbicara. Ini kan tadi abang kan tadi bertanya sama saya. Diam. Abang tadi bertanya. Abang bertanya kenapa Allah menurunkan Nabi Muhammad di Jazirah Arab. Karena apa? Saya tidak bilang menurunkan Nabi Muhammad di Jazirah Arab. Pertanyaan saya, kenapa Allah memilih bangsa Arab? Nah, itu karena kenapa Allah memilih bangsa Arab? Bangsa Arab. Loh, gimana sih? Ini gimana sih? Ini ngerti nggak sih bahasa Indonesia, Bang Rudi? Gimana ini? Loh, mengerti sekali. Kamu yang nggak mengerti. Kamu mengatakan bahwa kayak suka. Kamu bicara dari apa? Suka-suka Allah. Tidak bisa protes, kan saya juga bilang itu. Ya sudah, aku juga kan kali bicara sama kawan itu. Kita tidak boleh protes sama Tuhan. Dia sudah memilih bangsa Israel jadi kekasihnya. Kita bisa apa? Nah, terus tadi pertanyaan abang apa? Abang kan bertanya apa tadi? Ya aku bilang sama kau, kan kamu bertanya. Berarti Allah pilih kasih dok ya? Sama. Coba kau jelaskan, mengapa Allah memilih bangsa Arab? Tadi Loh, kau bilang tadi kan Allah tidak maha adil. Gimana sih? Abang yang bilang itu Tuhan pilih-pilih yang tadi abang bercerita tentang siapa? Nabi siapa tuh perempuan itu yang ibunya itu? Tuhan pilih-pilih seperti kita. Tuhan Allah tidak bisa berbuat banyak. What the hell? Apa itu? Lah memang bisa. Jadi, memang kamu bisa berbuat banyak ketika Allah memilih bangsa Arab. Enggak, saya tuh tadi ini saya lagi ya sudah omongan abang gitu loh. Saya sedang ya kau mengkanternya begini bro. Sis begini. Kalau kau mau mengkanter saya, kau beri argumen yang berbeda dengan saya. Contoh, kau bilang Allah tidak memilih bangsa Arab, misalnya dia memilih orang Jawa, dia bebas acak. Ya sudah, sama juga. Ya sudah, sama juga Allah akhirnya memilih si Yakub. Gimana sih? Oh my God. Enggak, pertanyaannya lagi, coba tanya lagi ke saya. Dari mulai, pertanyaan yang tadi. Apa yang mau kutanyakan lagi? Loh, tadi kan sudah jelas. Apa? Siapa lagi nelpon? Oh ini. Ya, sudah jelas kan sudah. Ngapain ditanya lagi? No, tadi abang bertanya apa? Kita berbicara tentang itu kan? Kita, ya. Bisa nggak kau lawan kehendak Tuhan? Loh, memang Allah memilih bangsa Arab, kenapa? Masalah buat abang. Ya sudah, memang Allah memilih Yakub, kenapa? Saya tidak bilang apa-apa. Tadi abang, saya bingung pertanyaan abang. Abang. Loh, kamu bilang itu manusia. Tuhan kok kayak manusia, kau bilang. Aduh, memang kalau bicara dengan kaum keledai ya begitu. Apa yang diucapkannya di awal dia lupa, nggak tahu. Oh, kaum keledai kamu bilang. Bagaimana dengan Yesus yang memasukkan tangannya di keledai? Hah? Kaum itu. Kaum itu. Mana ayatnya Yesus memasukkan di keledai? Kamu termakan. Yang porno itu. Cari, tidak ada di 1928 pun tidak ada tertulis. Itu adalah Ruben sang juru selamat dari zaman Facebook. Saya tidak mengarang. Si Ruben tunjukkan sekarang ayatnya. Ruben juru selamat membuat itu di Facebook. Kita porno itu tidak malu. Kita porno. Kalau mau bicara porno, hadismu memang nggak porno. Oh, gimana itu sih? hadis yang kalian buat. Hadis yang kalian buat gitu ya. Kok kami buat hadis Bukhari, hadis Muslim. Banyak di dalamnya itu. Gimana sih? Tapi ingat, jangan lapor-lapor polisi. Jangan lapor-lapor polisi. Kami memang nggak malu. Kuping nggak jadi, mau potong kuping bohong. Loh, Sinandar kan kalah. Nanti ingat ya, jam 7:30 kami diskusi dengan Sinandar. Kuulangi lagi nanti. Benar nggak Nandar, Matius itu adalah Injil Isa? Sekarang kutanya kau, bisa nggak kau buktikan Matius Injil Isa? Tuhanmu saja nggak mampu menunjukkan mana Injil Isa, apalagi kau. Hei, Injilmu itu ya Allah sudah menulis di dalam Quran. Injilmu itu Injil boblos, itu biblos itu Injil porno, ngerti kamu? Surah berapa? Surah berapa? Tolong kau buka surah berapa Allah SWT mengatakan Injil kami Injil porno. Buka. Surah berapa?
Mana ada? Lah Al-Quran ditulis manusia. Itu namanya kitab Allah ditulis sama manusia. Al-Quran ditulis manusia. Memang Al-Quran turun dari langit. Al-Quran jatuh dari langit. Al-Quran ditulis manusia. Allah SWT tidak pernah menulis Al-Quran. Allah SWT tidak pernah menulis Al-Quran. Allah SWT tidak pernah menulis. Oke. Yang mana kau anggap porno? Yang mana kau anggap porno? Coba tunjukkan. Ya tunjukkan biar ku jelaskan. Tunjukkan biar ku jelaskan. Kamu bisa baca. Ya. Yang mana? Itu kan otakmu yang porno. Karena kau tercipta pengikutmu itu porno. Maka di otakmu hanya porno. Ajaranmu porno. Gimana sih? Jauh-jauh dari anaknya. Karena apa? Takut. Siapa bilang? Lah, memang kalau kau didekatkan. Bro. Oh my goodness. Sebentar, Ses. Ya, Ses, sebentar. Quranmu ditulis tangan manusia. Tidak pernah Quran ditulis oleh dari Tuhan. Saya ditulis manusia. Kenapa di sana banyak dari semua kejadian di dunia, dari kejadian laut, bro, bumi dan sebagainya. Di kitabmu mana ada? Jadi Al-Quranmu ditulis Tuhan. Al-Quranmu ditulis Tuhan. Di dalam laut. Kasihan kamu, Ses. Oke, sudah. Orang ini mabuk, kawan. Mabuk. Dia mengira bahwa Al-Quran itu ditulis Allah. Sejak kapan Al-Quran ditulis Allah? Al-Quran ditulis manusia. Dan yang mereka pegang adalah Al-Quran cetakan 1924. Itu namanya mazhab Kairo. Kalau daripada mazhab Sana'ah, dia tahu nggak ada dua, Sana'ah dan Kairo. Yang Sana'ah lebih tua dari yang Kairo. Yang Sana'ah itu 61 surah, yang Kairo 14 surah. 51 surah lagi dari mana? Saya heran melihat orang ini, kawan. Seolah-olah Al-Quran ditulis oleh Allah. Manusia yang nulis. Saya pertanggungjawabkan ucapan saya. Al-Quran yang tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa diedit dan dijaga keasliannya. Itu Al-Quran yang di dalam hati Nabi Muhammad. Ketika ayat itu diturunkan, sudah ada nggak Al-Quran berupa buku? Nggak ada. Yang ada yang di dalam hati Nabi Muhammad. Allah menjaganya, katanya. Orang ini nggak pandai, kawan. Candunya aja. Dibilang saya kalah dengan Sinandar. Sinandar sudah mengakui bahwa Injil Matius bukan Injil Nabi Isa. Masih ada videonya. Tunggu ku cari ya, biar semuanya jelas. Aduh, dan aku ketawa waktu itu. Kasihan kali kau Nandar, ku bilang. Tar, biar ku buka ya. Kalian bisa nanti cari di YouTube saya. Bulan berapa? Tanggal 25. Tanggal 25 saya. Sinandar tahulah kalian cari makan. Untuk cari makan biar seru, difitnahnya lah saya. Wah, kalah katanya. Mana ada saya katanya merubah Al-Quran. Ada. Tidak ada di situ kata Kristen. Dia bilang Kristen. Kalian nggak tahu karena kalian adalah golongan keledai. Katanya ada ayat Yesus memasukkan jari tangannya ke keledai. Nggak ada. Oh, ada di Injil 128. Bawa ke hadapan saya kalau ada. Kupotong 2 kuping saya. Itu dulu Ruben sang juru selamat mengeluarkan Injil itu. Karena dia tidak mampu berdebat dengan orang Kristen. Dan orang Muslim sudah terdesak di dunia maya. Waktu zaman Facebook. Dikeluarkannya lah itu. Disebarnya. Tapi tidak pernah dikatakannya itu dia kutip dari Injil 1928. Bagaimana seorang betina ini mempercayai ada di kitab Injil 1928? Kau tanya Manahem Ali. Ada enggak di Injil 1928 Yesus memasukkan jari tengahnya? Enggak ada. Itu kan hinaan mereka saja. Tanya Manahem Ali yang paham Alkitab. Atau si Kainama. Tidak akan berani dia bilang itu ada. Tapi karena orang ini mabuk dan sinting dan gila. Ya begitu kawan, kita bisa apa? Berhadapan dengan orang konyol begini. Terima kasih orang Kristen, wanita Kristen tidak ada konyolnya seperti ini. Dia mengatakan kitab porno, yang mana porno? Ketika dibilang buah dada, apa yang salah dengan buah dada? Terjemahan Al-Quran Indonesia itu sudah banyak mengalami penghalusan bahasa. Oh, saya bukan tidak tahu, nanti ku buka sama.
Dada montok ada. Yang membuat itu porno kan pikiranmu. Kalau kau mengerti konteksnya, ayat itu berbicara, dia tidak menjadi porno. Tapi karena pikiranmu kau paksakan, ya begitu. Memang hadis tidak ada kayak ayat seperti, aduh sudahlah kawan. Kenapa orang-orang mengatakan, jangan salah tafsir Al-Quran. Karena banyak orang salah tafsir Al-Quran, menjadi teroris. Makanya harus dijauhkan katanya dari orang-orang yang tidak paham. Itu lebih berbahaya. Dari hanya sekedar kita bicara porno. Teroris. Bawa apa kembang api. Aduh, sudahlah kawan. Ntar ya.